Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Berliana Putri Septianti, NPM 21710200010, kelas 3C, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis desain sistem dan software development life cycle. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang analisis desain sistem. Definisi analisis sistem. Sistem ialah interaksi dari elemen-elemen yang saling berkaitan, bekerja sama untuk mencapai tujuan. Elemen-elemen tersebut ialah elemen sistem konvensional dan elemen sistem modern. Ada 3 tahapan dalam phase analisis ini, antara lain, yang pertama membuat strategi analisis untuk mendamping usaha-usaha yang akan dilakukan tim project. Yang kedua, mengumpulkan persyaratan atau kebutuhan untuk membuatkan konsep sistem. Konsep sistem digunakan untuk dasar pembuatan analisis model bisnis. Dan yang ketiga, analisis konsep sistem dan model sistem dikombinasikan untuk membuat proposal sistem. Proposal ini akan diajukan kepada pihak yang akan memutuskan apakah proyek diteruskan atau tidak. Perencanaan atau planning. Tahap perencanaan adalah proses dasar memahami mengapa sistem informasi harus dibangun dan menentukan bagaimana tim proyek akan membangun sistem tersebut. Perencanaan memiliki 2 langkah, yaitu yang pertama selama inisiasi proyek, nilai bisnis sistem untuk organisasi diidentifikasi bagaimana hal itu menurunkan biaya atau meningkatkan pendapatan. Permintaan sistem menyajikan ringkasan singkat kebutuhan bisnis dan menjelaskan bagaimana sebuah sistem yang mendukung kebutuhan akan menciptakan nilai bisnis. Departemen Sistem Informasi bekerja sama dengan proyek atau departemen lain yang menghasilkan permintaan sponsor proyek untuk melakukan analisis kelayakan. Dan yang kedua, setelah proyek disetujui memasuki manajemen proyek, selama manajemen proyek, manajer proyek menciptakan sebuah rencana kerja, menentukan staf proyek, dan menggunakan teknik-teknik untuk membantu kontrol tim proyek dan mengarahkan proyek melalui seluruh tahapan SDLC. Hasil yang akan diserahkan untuk manajemen proyek adalah rencana proyek yang menjelaskan bagaimana tim proyek akan mengembangkan sistem. Definisi pengembangan sistem. Pengembangan sistem informasi ialah satu set aktivitas, metode praktik terbaik, siap dikirimkan dan peralatan terotomasi yang digunakan oleh stakeholder untuk mengembangkan memelihara sistem informasi dan perangkat lunak. Ada beberapa pendapat tentang definisi pengembangan sistem. Yang pertama, menyusun suatu sistem yang baru. Kedua, suatu proses pengaplikasikan teknologi informasi. Dan yang terakhir, memilah suatu masalah yang besar dan kompleks. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan. Sistem yaitu meningkatkan performance, kinerja, informasi, ekonomis, kontrol, pengendalian, efisiensi, service. Prinsip pengembangan sistem. Guna menghindari konflik antara pengguna dan pengembangan sistem. Guna pendekatan pemecahan masalah, bentuklah fase dan aktivitas, dokumentasikan sepanjang pengembangan, bentuklah standar, kelola proses dan proyek, membenarkan sistem informasi sebagai investasi modal, janganlah takut untuk membatalkan atau merevisi lingkup, bagilah dan takutkan, desainlah sistem untuk pertumbuhan dan perubahan.
Metodologi pengembangan sistem. Metodologi adalah kesatuan metode prosedur, konsep pekerjaan, aturan yang digunakan oleh suatu ilmu pengetahuan, seni, dan disiplin. Metode adalah aturan cara teknik yang sistematik untuk mengerjakan sesuatu. Terdapat macam-macam referensi metodologi pengembangan sistem. Yang pertama ada Architect Rapid, kedua Application Development, ketiga Dynamic System Development, keempat Joint Application Development, yang kelima Information Engineering, yang keenam Rapid Application Development, yang ketujuh Rational Unified Process, yang kedelapan Structure Analysis and Design, dan yang kesembilan Extreme Programming. Pengertian Sistem Development Life Cycle atau SDLC. SDLC merupakan siklus pengembangan sistem, berfungsi untuk menggambarkan tahapan-tahapan utama dan langkah-langkah dari setiap tahapan yang secara garis besar terbagi dalam 4 kegiatan utama, yaitu System Initiation, ialah perencanaan awal untuk sebuah proyek guna mendefinisikan lingkup, tujuan, jadwal, dan anggaran bisnis awal yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau kesempatan yang direpresentasikan oleh proyek. Yang kedua ada sistem analisis, ialah studi domain masalah bisnis untuk merekomendasikan perbaikan dan menspesifikasikan persyaratan dan prioritas bisnis untuk solusi. Dan yang ketiga ada sistem desain, ialah spesifikasi atau konstruksi solusi yang teknik dan berbasis komputer untuk persyaratan bisnis yang diidentifikasikan dalam analisis sistem. Selama desain sistem, pada awalnya akan mengeksplorasi solusi teknik alternatif. Dan yang terakhir, sistem information, ialah konstruksi, instalasi, pengujian, dan pengiriman sistem ke dalam produksi. Artinya, operasi sehari-hari. Implementasikan sistem, mengonstruksi sistem informasi baru dan mendapatkannya ke dalam operasi. Selanjutnya dilaksanakan pengujian. Definisi perencanaan sistem. Perencanaan sistem atau feasibility adalah tahap pertama yang harus dilakukan sebelum mulai melakukan pengembangan sistem informasi. Terdapat beberapa hal yang sebaiknya dilakukan pada tahap ini, antara lain mendefinisikan proyek, memodalkan proyek, membuat perkiraan anggaran dan penjadwalan proyek, menyimbangkan rencana proyek, dan menyetujui rencana proyek. Definisi desain sistem. Desain atau perencanaan dalam pembangunan perangkatan lunak merupakan upaya untuk mengonstruksi sebuah sistem yang memberikan kepuasan, mungkin informal, akan spesifikasi kebutuhan fungsional, memenuhi target, memenuhi kebutuhan secara implisit atau eksplisit. Dari segi performansi maupun pengguna sumber daya, kepuasan batasan pada proses desain dari segi biaya, waktu, dan perangkat. Kualitas perangkat lunak biasanya dinilai dari segi kepuasan pengguna perangkat lunak terhadap perangkat lunak yang digunakan. Tahapan desain. Tahapan desain ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, strategi desain pertama kali dibuat. Kedua, ini mengarah pada pengembangan desain arsitektur dasar untuk sistem yang menggambarkan perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan yang akan digunakan. Ketiga, spesifikasi database dan file yang dikembangkan, mendefinisikan dengan tempat data apa yang akan disimpan dan di mana mereka akan disimpan. Dan yang terakhir, tim analisis, pengembangan rencanaan atau desain program yang mendefinisikan program yang harus ditulis dengan apa yang akan tiap program lakukan.
Teknik pengumpulan data. Proses pengumpulan data ditentukan oleh variabel-variabel yang akan dalam hipotesis. Pengumpulan data dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Data adalah suatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih membutuhkan adanya suatu pengolahan. Data bisa memiliki berbagai wujud, mulai dari menggambar, suara, huruf, angka, bahasa, simbol, bahkan keadaan. Semua hal tersebut dapat disebut sebagai data, asalkan dapat kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Tipe-tipe sistem kebutuhan. Kebutuhan fungsional. Jenis kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Yang kedua, kebutuhan non-fungsional. Jenis kebutuhan yang berisi properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Tipe kebutuhan sistem yang termasuk ke dalam kategori non-fungsional adalah kebutuhan operasional, kebutuhan politik, dan kebutuhan budaya. Implementasi. Tahap terakhir dalam SDLC adalah tahap implementasi, di mana sistem ini benar-benar dibangun atau dibeli dalam hal desain paket perangkat lunak. Ini adalah fase yang biasanya mendapatkan perhatian yang besar karena untuk kebanyakan sistem itu adalah bagian paling lama dan paling mahal dari proses pembangunan. Fase ini memiliki 3 langkah. Yang pertama, sistem konstruksi adalah langkah pertama. Sistem ini dibangun dan diuji untuk memastikan ia bekerja seperti yang telah dirancang. Yang kedua, sistem ini diinstal. Instalisasi adalah proses di mana sistem lama nonaktif dan yang baru dihidupkan. Ini mungkin termasuk pendekatan contour langsung, dalam mana sistem baru segera menggantikan sistem lama. Dan yang terakhir, yang ketiga, tim analisis menetapkan rencana support untuk sistem. Rencana ini biasanya mencakup kajian pasca implementasi formal dan informal, serta cara sistematis untuk mengidentifikasikan perubahan besar dan kecil untuk diperlukan untuk sistem. Dalam pengembangan sistem informasi ada 2 fase utama, yaitu analisis dan desain. Pengembangan sistem dilakukan apabila sistem yang lama sudah tidak memadai untuk tidak bisa memenuhi kebutuhan ataupun pengembangan organisasi atau perusahaan. Selama fase analisis, fungsi lengkap dari sistem dipahami dan kebutuhan persyaratan ditentukan oleh yang digunakan untuk membuat desain sistem baru. Oleh karena itu, proses pengembangan sistem juga dikenal sebagai proses analisis dan desain sistem. Baik, saya akan menjelaskan untuk yang materi yang kedua, Software Development Life Cycle. Definisi Software Development Life Cycle merupakan proses pengembangan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem perangkat lunak. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahapan rencana, analisis, desain, implementasi, uji coba, dan pengolahan. Konsep SDLC mendasari berbagai jenis metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi ini membentuk suatu kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi, yaitu proses pengembangan perangkat lunak. Terhadap beberapa model SDLC yang dapat digunakan, semua mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing pada tiap tahapannya. Hal yang paling penting yaitu mengenali tipe pelanggan atau customer dan memilih menggunakan model SDLC yang sesuai dengan karakter,
pelanggan dan sesuai dengan karakter pengembang. Fungsi utama dari SDLC adalah mengakomodasi kebutuhan pengguna berkaitan dengan sistem yang akan dikembangkan. Ada 6 tahapan secara umum di dalam SDLC, yaitu yang pertama, analisis sistem, desain spesifikasi kebutuhan sistem, dan yang ketiga, konstruksi sistem, 4, implementasikan sistem, 5, pengujian sistem, 6, pemeliharaan sistem. SDLC juga merupakan tahapan-tahapan pekerjaan terdefinisi, terstruktur dengan baik yang dilakukan oleh analisis sistem dan programmer dalam membangun suatu perangkat lunak yang berkualitas. Model SDLC. Yang pertama, model air terjun atau waterfall model adalah pendekatan klasik yang dalam pengembangan perangkat lunak yang menggambarkan metode pengembangan linear dan berurutan. Kedua, sebuah prototip adalah bagian dari produk yang mengekspresikan logika maupun fisik antarmuka eksternal yang ditampilkan. Ketiga, metode Rapid Application Development atau RAD adalah model pengembangan perangkat lunak yang mengembangkan tergolong dalam teknik instrumental atau bertingkat. Yang keempat, Iterative Development Process atau IDP telah ditetapkan untuk dimulai dengan subset kebutuhan dan pengembangan sebuah subset dari produk yang memuaskan kebutuhan utama pelanggan, menyediakan alat untuk analisis dan pelatihan untuk pelanggan, memberi pengalaman untuk pengembang. Yang kelima, model spiral adalah model proses software yang evolusioner yang merangkai sifat iteratif dan prototip dengan cara kontrol dan aspek sistematis dari model sequential linear. Baik, itu materi yang bisa saya jelaskan. Apabila ada tutur kata yang kurang sopan, saya mohon maaf, dan jika ada yang kurang berkenan